Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, mengucap syukur kita buat pagi yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Pagi berkat pastinya. Sebelum kita masuk dalam renungan pagi ini, mari kita menyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Dari awal lagu ini. Perhatikan burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, sediakan. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Oh, Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi. Oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan
Dia Tuhan tahu dan memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat pagi ini. Pagi yang indah yang Tuhan beri. Kami percaya juga pagi ini menjadi pagi berkat buat kami. Oleh sebab itu sebelum kami masuki pagi ini Tuhan, sepanjang hari ini kami mau diberkati oleh renungan firman-Mu. Berbicaralah atas kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tema kita pada pagi hari ini adalah intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di Alkitab saudara, di perjanjian lama saudara, juga di perjanjian baru kelihatannya seperti itu. Di perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Hanya orang-orang tertentu. Ada nabi-nabi, hakim-hakim, dan orang-orang raja-raja. Itu adalah mereka-mereka saja yang bisa berhubungan dekat dengan Tuhan. Bagaimana dengan rakyat biasa? Dan kita nggak lihat, saudara. Kita nggak lihat. Tokoh-tokoh Alkitab saja yang bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Atau hubungan dekat dengan Tuhan. Tetapi bagaimana dengan kita semua pada saat ini? Apakah kita nggak bisa punya hubungan yang dekat sama Tuhan, saudara? Kita akan baca satu ayat dulu, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya titik 2, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah saudara, kalau kita ada dalam Kristus Yesus, kita adalah orang-orang yang ada dalam orang-orang yang dikatakan ciptaan baru, saudara. Ciptaan baru. Nah saudara, bagaimana kemudian selanjutnya? Nah saudara, kalau kita lihat waktu Yesus disalib, saudara, apa yang terjadi di bait Allah? Tirai yang membatasi antara ruang suci dan ruang maha suci terbelah, dan kemudian tidak bisa disambung lagi. Itu yang dikatakan tidak bisa disambung lagi. Jadi artinya saudara, bukan waktu itu kemudian orang Israel bisa masuk ke ruang maha suci, bukan itu saudara. Tapi maksudnya adalah bahwa itu adalah awal daripada kesempatan buat kita sebagai anak-anaknya kemudian bisa masuk di dalam hadirat Allah. Saudara, saya ada ayat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke 15 dan 16 saya baca. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah ini saudara maksudnya yang saya katakan tadi, bahwa ketika bait Allah, tirai bait Allah itu terbelah oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita dikasih kesempatan untuk masuk dalam hadiratnya. Kita masuk dengan keberanian, dikatakan dengan keberanian. Nah, untuk siapa itu? Untuk semua anak-anak Tuhan, termasuk saudara dan saya pada pagi hari ini. Nah, saudara, sesungguhnya bersekutu intim dengan Tuhan itu adalah kerinduan Tuhan. Kerinduan Tuhan buat semua orang termasuk saya dan saudara. Saudara, kita lihat di Matius 23 ayat 37. Yesus berkata seperti ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu-batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Saudara, kalau kita baca ayat ini, kita bisa lihat hatinya Tuhan. Bagaimana kemudian dia rindu banget bisa bersekutu dengan semua kita anak-anaknya. Oleh sebab itu, pagi hari ini ada sesuatu yang perlu diperbaharui oleh kita. Kalau kita nggak berani
ngerasa diri kita nggak layak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Udah bukan waktunya lagi, saudara. Tuhan mau, Matius 23 ayat 37 tadi katakan, aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Itulah kerinduan Tuhan. Oleh sebab itu mulai pagi hari ini, saudara, mari miliki saat teduh setiap hari dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan keberanian tadi. Karena ada imam agung yang sudah melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, yaitu Kristus Yesus. Oleh sebab itu mari dengan berani. Matius 6 ayat 6. Ini luar biasa, saudara. Kalau kamu mau berdoa, masuk dalam kamar, kunci kamarnya, dan kemudian kita punya hubungan sama Tuhan di situ. Itu intimacy with God, saudara. Yang kedua, saudara, renungan firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 dan selanjutnya. Itu adalah apa yang Tuhan mau. Kemudian mari kita punya ketergantungan sama Tuhan. Dan yang terakhir, bersyukurlah setiap hari. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Dan kita lihat, kita sekalipun, siapapun saudara dan saya, dimanapun saudara berada, bagaimanapun keberadaanmu, kita bisa punya hubungan intim dengan Tuhan. Dan luar biasa. Sekali lagi, apa yang Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi intim dengan Tuhan itu supaya kita memperoleh semua yang Tuhan mau. Apa yang menjadi persoalan kita juga. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan tolong kita semua. Kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini, bahwa intim dengan Tuhan itu juga bisa menjadi bagian dalam kehidupan kami semua, siapapun kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami berterima kasih buat Kristus yang sudah berkorban buat kami. Dan kami berterima kasih juga buat hari yang baru ini. Kami akan masuki hari yang baru dengan sebuah pandangan yang baru, bahwa kami layak di hadapan Tuhan. Terpuji nama Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.